Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan kembali pemahaman Alkitab kita yang sudah kita mulai dari kitab Kejadian pasal 1, pasal 2 dan sekarang kita sampai di pasal yang ketiga. Kita sudah sampai kepada kisah atau kejadian tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Pada kesempatan yang lalu, saudara-saudara, secara berurutan saya menggambarkan tentang bagaimana kondisi alam semesta ini memasuki the new abnormal, keadaan yang tidak normal karena dosa masuk di dalam kehidupan manusia dan merusak tatanan alam semesta ini. Dan kemudian saudara-saudara, pada waktu yang lalu juga saya menjelaskan bahwa hal itu dimulai dengan hadirnya setan yang menggoda manusia sehingga akhirnya manusia tergoda dan kemudian jatuh di dalam dosa, mengikuti keinginan ataupun juga bisikan godaan dari si setan itu. Jadi ada dua pokok yang penting yang sebetulnya masih perlu dijelaskan mengenai keadaan dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Dan kedua hal ini sebetulnya merupakan pokok ataupun dasar dari pemahaman kita tentang begitu banyak unsur yang ada di dalam dasar-dasar iman Kristen. Nah, kedua pokok itu adalah bisa dirangkum demikian, saudara-saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mengalami kerusakan, sehingga alam semesta pada waktu itu ikut merosot. Begitu juga hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, bahkan manusia dengan dirinya. Saudara-saudara, nah yang terjadi kepada kita, keturunannya ini bagaimana? Saudara, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu hal ini supaya kita bisa memahami ketika kita nanti melanjutkan di pasal 4 dan selanjutnya. Nah, saudara-saudara, bagaimana yang terjadi dengan keturunan dari Adam dan Hawa? Apakah keturunan Adam dan Hawa juga mengalami situasi yang sama dengan nenek moyangnya, yaitu Adam dan Hawa itu? Mengalami kerusakan, ataukah ketika dilahirkan seperti di dalam keadaan kertas putih, ya. Lalu kemudian mulai lagi menuliskan sejarah hidup manusia masing-masing. Apakah demikian? Nah, hal yang kedua, saudara-saudara, yang patut diperhatikan pada bagian ini adalah sebenarnya seberapa rusak manusia ini. Apakah betul-betul rusak sedemikian rusaknya sampai tidak bisa apa-apa? Ataukah masih ada unsur-unsur yang masih baik, ya, katakanlah unsur-unsur di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia ini yang masih bisa tidak tercemar oleh dosa. Nah, saudara-saudara, kedua pokok ini menjadi penting karena kita bisa mengerti jelas bagaimana kehidupan manusia selanjutnya. Baiklah, saudara-saudara, untuk pokok yang pertama yaitu mengenai seberapa luas sebetulnya jangkauan dari dosa Adam. Apakah ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa itu adalah tanggung jawabnya sendiri, lalu keturunannya juga mempunyai tanggung jawabnya sendiri, tidak jatuh di dalam dosa, atau bagaimana? Nah, kitab Kejadian pasal yang ketiga memang tidak menjelaskan karena pada waktu itu belum ada manusia yang lain, ya. Karena itu, saudara-saudara, kita harus melihat pada bagian yang lain dari Alkitab. Nah, yang paling jelas sekali, saudara-saudara, yang sangat eksplisit, itu dituliskan di dalam surat Roma, pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Memang, saudara-saudara, tentang keadaan manusia jatuh di dalam dosa, di dalam ayat-ayat Alkitab yang lain, di Perjanjian Lama, sudah ada bagian-bagian lain yang menyatakan, saudara-saudara, bahwa manusia seluruhnya tidak ada satupun yang jatuh di dalam yang tidak berdosa, tetapi semua manusia jatuh di dalam dosa.
Ya, saudara bisa melihat di layar ayat-ayat di dalam perjanjian lama saya tuliskan. Nah, tetapi yang secara lebih jelas, saudara-saudara, dalam surat Roma pasal 5 ayat 12 sampai 15 saya akan bacakan untuk kita. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, yaitu yang hukum Taurat itu turun. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Saudara-saudara, ketiga ayat ini dengan eksplisit, dengan sangat jelas, Rasul Paulus mengatakan bahwa dosa yang dimulai dari Adam itu menjalar, ya, mulai dari satu orang, lalu kemudian menjalar masuk ke dalam dunia kepada semua orang, sehingga semua orang, saudara-saudara, dikatakan dalam kondisi berdosa. Itu yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Apakah dosa itu diukur dari perbuatan? Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-13 ternyata dijelaskan tidak. Sebab kalau diukur dari perbuatan harus ada indikatornya. Boleh tidak boleh, dan boleh tidak boleh itu ada di hukum Taurat. Ya, hukum ini menyatakan demikian, dan hukum Taurat itu turun pada waktu zaman Musa. Lalu Rasul Paulus berargumentasi, lalu bagaimana dengan orang yang hidup sebelum Musa? Bagaimana mereka diukur? Apakah mereka berdosa atau tidak? Jadi, saudara-saudara, kalau dosa itu diukur dari perbuatan manusia, mungkin itu bisa diukur sesudah ada hukumnya. Tetapi kalau sebelum ada hukumnya kan tidak bisa. Nah, seperti itu kira-kira, saudara, ya. Nah, tetapi Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, di dalam ayat ini tidak demikian. Orang-orang sebelum Adam pun tetap pada kondisi, pada keadaan berdosa. Ya, ayat 13 jelas, sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dalam dunia ini. Jadi, saudara-saudara, yang dimaksudkan dosa di sini tentu bukan mengenai dosa-dosa perbuatan. Memang, saudara, kata dosa itu artinya banyak sekali, ya, banyak makna, menyangkut kepada pemberontakan, perbuatan salah yang menyakiti orang dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan dosa itu, ya, pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum. Tetapi saudara-saudari, dalam perjanjian baru dan juga di dalam perjanjian lama ada satu makna yang penting, bahwa dosa itu sebetulnya adalah pemberontakan kepada Allah, bukan sekedar melanggar peraturan-peraturan yang ada di dalam dunia. Dosa itu tidak sampai kepada apa yang Tuhan inginkan, ya, melakukan kehendaknya sendiri dan tidak melakukan kehendak Allah. Jadi dosa itu urusannya dengan Tuhan, dan itu sudah terjadi sebelum hukum Taurat itu ada. Karena itu, saudara-saudara, sejak sebelum zaman Musa, orang sudah diperhitungkan dosanya. Ayat 14 jelas sekali, maut itu sebagai bukti dari buah dosa, kematian itu kan sudah ada sebelum zaman sebelum zaman Musa, ya. Jadi sejak zaman Adam, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Kalau manusia sebelum zaman Musa itu tidak berdosa atau tidak diperhitungkan dosanya, maka tidak ada kematian. Tetapi kematian sudah terjadi sebelum zaman Musa, sebelum hukum Taurat ada. Artinya bahwa kondisi manusia itu sudah jatuh di dalam dosa sejak Adam. Dan Alkitab bagian ini menyatakan, maka dosa itu menjalar, masuk di dalam hidup manusia mulai dari satu orang. Nah, jadi saudara-saudara, yang saya ingin tekankan atau saya ingin sampaikan, memang topik ini, kalau diuraikan secara lebih mendalam, panjang lebar, bisa mendalam sekali. Tetapi intinya, saudara-saudara, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa
Sejak manusia lahir, bahkan beberapa ayat Alkitab menjelaskan sejak di dalam kandungan pun, saudara-saudara kita sudah membawa atau sudah tercemari oleh dosa itu. Saudara, keadaan manusia sejak awal ada hidup di dalam dunia sudah menyeleweng, sudah menyimpang, sudah tidak ada lagi pengenalan akan Allah secara seharusnya. Ya, kita sudah terdistorsi. Ya, kalau saya menggunakan kata cacat mungkin kurang tepat, tetapi ada unsur-unsur memang demikian. Kita sudah cacat, ya, saudara-saudara. Kita dilahirkan di dalam keadaan yang sudah berdosa karena dosa yang dilakukan oleh Adam. Nah, saudara-saudara, apakah ini adil? Saudara, kita tidak bisa menggunakan keadilan menurut ukuran manusia. Adam adalah wakil dari manusia. Manusia pertama Adam adalah menjadi wakil dari seluruh umat manusia. Maka ketika Adam dinyatakan sebagai musuh Allah, sebagai seteru Allah karena dosa, maka seluruh keturunannya juga adalah seteru. Itu sebetulnya sesuatu yang logis, bukan? Ya, sesuatu yang umum. Meskipun manusia sesudah Adam tidak melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh Adam. Ya, di dalam ayat 14 bagian terakhir tadi dikatakan demikian. Tetapi seluruh manusia sudah ada di pihak Adam, di pihak musuh Allah. Nah, ini hal yang pertama, saudara, yang saya ingin sampaikan, sehingga kita sekarang mengetahui bahwa manusia tidak berdaya itu bukan karena manusia kurang pandai, kurang pengalaman. Manusia tidak berdaya itu bukan karena manusia kurang pergaulan, saudara-saudara, kurang hikmat, bukan. Tetapi memang manusia tidak berdaya karena pada dasarnya manusia memang sudah rusak sejak awalnya. Dan itu terjadi kepada seluruh manusia. Seluruh manusia sudah mengalami hal itu. Nah, jadi saudara-saudara, itu yang bisa kita melihat akibat dari dosa Adam bukan hanya kerusakan alam semesta, tetapi juga kerusakan kepada seluruh keturunannya. Tidak ada satu orang pun yang luput. Baik, saudara, lalu kita akan masuk ke bagian kedua. Bagian kedua yang saya ingin sampaikan adalah mengenai seberapa rusak sebetulnya manusia ini. Apakah Adam dan seluruh manusia ini tidak punya satu bagian lah, katakan ya, yang tidak tercemar oleh dosa? Ataukah semuanya menjadi rusak? Saudara-saudara, terutama yang berkaitan dengan kehendak dan juga intelek, pikiran kita. Apakah itu tercemar? Rasio kita apakah itu tercemar? Nah, ini yang sering menjadi perdebatan di antara para teolog dan juga aliran-aliran gereja. Tetapi saya, saudara, mengajak kita untuk membaca satu bagian, yaitu di dalam surat Roma. Nanti saudara, saya juga akan sampaikan beberapa ayat di dalam perjanjian lama untuk menunjukkan hal yang sama. Nah, di dalam surat Roma, saudara-saudara, Rasul Paulus mengutip satu bagian dari kitab Mazmur 14. Jadi, sejak perjanjian lama pun firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Roma pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini sebuah kutipan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tadi sudah dijelaskan, sudah tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Nah, ini menyangkut intelek, menyangkut pikiran. Tidak ada yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini menyangkut hasrat keagamaan, kerohanian. Saudara, kerohanian kita terdistorsi, terbias ya, rusak. Begitu juga pikiran kita tidak bisa mengenal Allah. Ayat yang ke-12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Secara moralitas, akibat dari pikiran yang rusak, akibat dari ketidakmengenalan kepada Allah, tidak mengenal Allah, maka di dalam perbuatan-perbuatan juga. Jadi ucapan-ucapan yang merupakan ungkapan hati manusia itu rusak, jelek semuanya, sumpah serapah. Kenapa? Karena hati sudah rusak, pikiran sudah rusak, pengenalan akan Allah tidak menjadi jelas.
Ayat yang ke-15, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ya, jadi ada keinginan untuk merusak orang lain, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Jadi merusak orang lain, ya, penumpahan darah, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ini menjelaskan tentang moralitas, segala macam kebobrokan, kerusakan yang terjadi di dalam hidup manusia. Itu diakibatkan karena tidak ada satu bagian pun, saudara-saudara, di dalam diri manusia ini yang tidak tercemar oleh dosa. Termasuk kehendak kita, termasuk keinginan kita. Di ayat yang 11 dengan jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Artinya saudara, tidak ada keinginan. Kenapa tidak ada keinginan? Karena memang manusia sudah jatuh di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bertanya, oh ada orang yang punya hasrat atau punya kelihatannya punya hati nurani ingin berbuat baik. Saudara-saudara, kadangkala perbuatan baik itu didorong oleh motif-motif yang tidak baik. Saya tidak mengatakan semuanya perbuatan baik demikian, tetapi seringkali demikian. Ketulusan itu menjadi sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita, ya, kita tidak tahu gitu. Orang berbuat baik kadang-kadang punya motif yang lain. Termasuk saudara, motif ingin diperkenan oleh Allah. Ya, jadi ada aspek keuntungan. Saya berbuat sesuatu yang baik supaya Tuhan mengampuni saya dengan perbuatan baik. Ada tukar menukar, ada bargaining lah di situ, ya, sehingga ya mudah-mudahan saya tidak dihukum. Motif itu juga keliru, saudara-saudara. Berbuat baik untuk segala hal yang bermotif salah. Ya, ada banyak hal mungkin yang perlu kita lihat. Nah, apakah saudara-saudara dengan menjelaskan bahwa semua orang sudah jatuh di dalam dosa dan semua orang tidak memiliki unsur-unsur yang tidak tercemar, itu berarti gambar Allah itu menjadi hilang, cemar, jadi tidak tepat lagi, gitu ya. Semuanya itu mengalami kerusakan bagian-bagiannya, sedemikian sehingga kita menjadi lumpuh dan kemudian satu waktu kita juga secara fisik mati, kerohanian kita juga mati. Ya, tidak mengenal Allah, bahkan kalau terus-menerus dalam keadaan kematian yang demikian, pada satu waktu juga ada kematian yang kekal. Jadi saudara-saudara, ini yang digambarkan oleh Allah, oleh Alkitab mengenai keadaan keturunan dari Adam dan Hawa. Nah, saudara, kalau demikian, bagaimana keadaan kita, manusia ini, di dalam kehidupan kita? Karena semua sudah menyeleweng, semua tidak mengenal Allah. Saudara, yang kita butuhkan adalah pertolongan dari Allah sendiri. Yang kita butuhkan adalah inisiatif dari Allah sendiri untuk menolong keturunan Adam. Dan ini saudara-saudara yang kemudian dijelaskan di pasal 3 pada bagian akhir yang akan kita ikuti pada kesempatan mendatang, saudara-saudara, di dalam PA berikut. Jadi saya kalau mau simpulkan, pada awal manusia jatuh di dalam dosa, keadaan sudah rusak, Adam juga sudah mengalami kerusakan, sudah tidak lagi mengenal pada Allah secara tepat. Lalu kemudian itu disebabkan oleh godaan dari iblis, saudara-saudara, yang kemudian mendorong manusia untuk berbuat dosa, dan ini berakibat secara luas kepada semua orang. Ya, baik orang-orang yang hidup dekat dengan Adam, anak cucunya langsung, bahkan kepada seluruh manusia, sebab seluruh manusia itu diwakili oleh Adam. Semoga bagian ini saudara memperjelas kita untuk lebih mengerti tentang asal mula dosa. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami semakin mengerti betapa kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mohon segala berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita.